Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di my YouTube channel. Pada pembahasan kali ini kita masuk kepada buku yang berjudul Filosofi Teras, sebuah filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini, dari penulis Henry Manampiring, ilustrasi oleh Levina Lesmana, yang pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit buku Kompas pada tahun 2019, PT Kompas Medika Nusantara. Editor Patricia Wulandari, ilustrator Levina Lesmana, desain cover Levina Lesmana, layout Cindy Alif. Dan buku ini berkisar 320 halaman. Ada bagian daftar isi, banyak poin-poin penting di dalam sini. Dan aku hanya membacakan beberapa poin penting pada buku Filosofi Teras ini. Dan yaitu pertama masuk pada bab yang berjudul hidup selaras dengan alam. Satu prinsip utama stoicisme adalah bahwa kita harus hidup selaras dengan alam. Jika kamu langsung mengantuk mendengar ini, atau tiba-tiba teringat pernah membuang sampah sembarangan, tunggu dulu. Hidup selaras dengan alam dalam stoicisme tidak sesempit memelihara harmoni dengan lingkungan hidup, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencemari lingkungan, atau mencintai dan melindungi satwa langka. Walaupun tentu hal-hal ini juga baik dilakukan. Di dalam stoicisme, alam di sini lebih besar dari lingkungan hidup, serta mencangkup keseluruhan alam semesta dan seluruh penghuninya. Stoicisme menekankan satu-satunya hal yang dimiliki manusia yang membedakannya dari binatang adalah yaitu nalar, akal sehat, rasio, dan kemampuan menggunakannya untuk hidup berkebajikan. Manusia yang hidup selaras dengan alam adalah manusia yang hidup sesuai dengan desainnya, yaitu makhluk bernalar. Yang menarik, nalar atau rasionalitas yang sangat dipentingkan di dalam filosofi teras adalah konsep yang bisa diterima oleh siapapun, tanpa harus memperdebatkan asal-muasalnya. Mereka yang religius akan memandang nalar atau rasio sebagai sebuah karunia dari Sang Pencipta dan mungkin bersifat abstrak, dalam arti tidak berwujud fisik atau bagian dari ruh manusia. Sebaliknya, mereka yang skeptis dan sangat berpegangan pada sains mungkin melihat nalar murni sebagai fungsi biologis, produk evolusi ratusan ribu tahun, hasil kerja dan interaksi berbagai bagian di otak yang rumit. Sampai di sini mungkin kamu berpikir, ya elah apa istimewanya ini? Gue juga udah tahu kalau manusia lebih pintar dari binatang. Ini mungkin pemahaman lama bagi kita semua. Tetapi kemudian stoicisme lebih jauh lagi mengajarkan mengapa kita harus selalu menggunakan rasionalitas. Argumennya kurang lebih seperti berikut. 1. Jika kita ingin hidup bahagia, bebas dari emosi negatif, kita harus hidup selaras dengan alam. 2. Alam memberikan manusia rasionalitas sebagai fitur unik yang membedakannya dari binatang. 3. Hidup selaras dengan alam. Untuk manusia artinya kita harus menggunakan nalar. Saat kita tidak menggunakannya, praktis kita tidak berbeda dengan binatang. 4. Ketika kita tidak menggunakan nalar kita, selain kita menjadi sama dengan binatang, kita akan rentan merasa tidak bahagia karena kita telah tidak selaras lagi dengan alam. Bayangkan seekor singa yang sifat dasarnya adalah tinggal di savana luas di alam bebas, kemudian harus tinggal di kurungan sempit di kebun binatang. Singa yang mungkinnya sudah tidak selaras lagi dengan alam ini, rasanya sulit merasa bahagia, bahkan walaupun makanannya dijamin sekalipun. Coba kita pikirkan situasi-situasi sehari-hari di mana kita mungkin kehilangan nalar, akal sehat, atau kepala dingin, walau hanya sesaat. 1. Kita menerima email pekerjaan yang menurut kita sengaja menyinggung perasaan pribadi. Kita segera membalas email tersebut dengan kosakata sebagai berbagai penghuni kebun binatang, padahal kita tidak berkantor di kebun binatang. 2. Kita sedang berkendaraan di jalan. Kemudian kendaraan kita disalip orang. Serta-merta kita emosi dan marah-marah. Bahkan sampai mengejar penyerobot tersebut untuk membalas dendam. Padahal
kita sedang naik skuter, sementara yang nyalip naik mobil Ferrari. Tapi kekejar juga sih kalau lagi macet. 3. Kita mencium wangi parfum perempuan lain di baju suami, dan tanpa berpikir panjang kita menyentuhkan panci ke pipi suami dengan kecepatan tinggi. 4. Kita baru berkenalan dengan perempuan cantik, kemudian langsung mengajaknya tidur bersama. 5. Kita membaca sebuah postingan provokatif di media sosial dan langsung emosi, sehingga kita marah-marah di bagian komen, atau segera men-forwardnya ke banyak orang tanpa mengecek dulu kebenarannya. Di semua contoh situasi tadi, kita sedang tidak menggunakan nalar atau rasio dan hanya mengikuti hawa nafsu. Apakah kira-kira semua tindakan tadi akan membawa hasil yang positif? Bayangkan nasib sang suami yang dielus panci dengan kecepatan tinggi tadi. Inilah yang dimaksudkan di dalam stoisisme, agar kita hidup selaras dengan alam, yaitu sebisa mungkin di setiap situasi hidup kita tidak kehilangan nalar kita dan berlaku seperti binatang, yang akhirnya berujung kepada ketidakbahagiaan dan dalam beberapa kasus benjol di kepala orang lain. Makhluk sosial. Selain memiliki nalar, stoisisme percaya bahwa sifat alami nature manusia adalah social creatures atau makhluk sosial. Artinya, kita harus hidup sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Jika ini digabungkan dengan prinsip manusia harus menggunakan nalar tadi, seorang praktisi Stoa seharusnya hidup secara sosial, yaitu tidak mengisolasi diri dari manusia lainnya, dan juga berhubungan dengan orang lain secara rasional. Percuma kalau kita menjadi bijak dan tahu segala hal, tetapi memutus hubungan dengan sesamanya. Sebaliknya, percuma juga kita aktif secara sosial, tetapi tidak menggunakan nalar, dan bahkan sampai dikuasai emosi negatif seperti marah, dengki, dan iri hati. Penggunaan nalar dan hidup sosial berjalan beriringan. Kita semua tahu bahwa hidup dengan orang lain pada kenyataannya memang tidak mudah. Setiap hari kita akan berhadapan dengan perilaku orang lain yang menjengkelkan. Para filsuf Stoa menyadari sepenuhnya hal itu, dan nanti kita akan melihat bagaimana caranya praktisi stoisisme bisa hidup berdampingan dengan orang lain secara rasional dan damai, bahkan di antara orang yang kita anggap menyebalkan sekalipun. Keterkaitan segala sesuatu di dalam hidup atau interconnectedness, hidup selaras dengan alam, menuntut kita menyadari adanya keterkaitan di kehidupan ini. Stoisisme melihat segala sesuatu di alam semesta ini sebagai keterkaitan, bagaikan jaring-jaring raksasa, termasuk semua peristiwa di dalam hidup kita sehari-hari. Dengan kata lain, kejadian-kejadian yang ada di dalam hidup kita adalah hasil rantai peristiwa yang panjang, dari peristiwa besar sampai peristiwa yang terkesan remeh sekalipun. Jadi, jika suatu hari kita menginjak kucing di jalan, umumnya tidak sengaja. Saya tidak pernah kenal orang yang senang menginjak kucing. Maka ini bukanlah sebuah peristiwa acak atau random, tetapi adalah hasil rantai banyak peristiwa lain. Misalnya, si kucing di situ karena memang sudah kebelet. Dan pada saat itu, titik tersebut tampak nyaman untuk si kucing buang hajat. Kemudian, kita pas sedang melewati jalanan tersebut dan sibuk stalking media sosial mantan sampai tidak memperhatikan jalan. Dan jrek, terinjaklah kucing itu oleh kita. Tidak ada peristiwa yang betul-betul kebetulan, atau dengan kata lain, sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan sedang terjadi pada detik ini juga adalah hal tak terhindarkan karena merupakan mata rantai dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kamu mungkin berpikir bahwa ini mirip dengan konsep takdir. Perbedaannya adalah stoisisme tidak mengharuskan adanya dewa-dewi atau Tuhan yang merancang keterkaitan peristiwa-peristiwa ini. Sebagian filsuf Stoa mengatribusikannya kepada Tuhan, sementara sebagian lainnya sekedar melihat alam semesta bagaikan mekanisme raksasa yang bergerak menuruti hukum-hukum alam. Sama seperti konsep nalar di atas, tidak terlalu penting dari mana keterkaitan ini ada untuk tidak bisa menjadikan stoisisme sebagai laku hidup. Yang penting adalah menyadari bahwa eksistensi setiap manusia adalah bagian dari alam yang lebih besar. Hidup kita sangat terkait di jaring semesta ini, dan semua peristiwa di dalam hidup ini menanti hukum dan aturan alam. Dunia sains modern mengenal butterfly effect
atau efek kupu-kupu di dalam chaos theory yang mengingatkan saya pada interconnectedness dissociation. Singkatnya, efek kupu-kupu berkata, kepakan sayap seekor kupu-kupu di Amerika Serikat bisa menyebabkan topan badai di Cina beberapa waktu kemudian. Waduh, lebih amat. Masa iya? Efek kupu-kupu ini sering dijadikan ilustrasi dalam menjelaskan chaos theory. Menurut sains, di dalam sebuah sistem non-linear, seperti cuaca, perubahan kecil saja seperti kepakan sayap kupu-kupu di waktu dan tempat yang tepat bisa menyebabkan reaksi berantai yang berujung pada perubahan yang sangat besar, seperti topan badai di tempat lain yang jauh. Menurut saya, teori sains modern ini sesuai dengan interconnectedness di dalam filosofi teras yang berusia 2000 tahun lebih. Kembali ke kehidupan sehari-hari kita. Coba kita membayangkan peristiwa-peristiwa penting dalam hidup kita yang tentunya lebih signifikan daripada menginjak engek kucing di jalan. Bisa dimulai dari proses kelahiran kita. Tidakkah kita bisa merunut ke belakang rantai peristiwa yang akhirnya berujung kepada kelahiran kita? Dan mungkin kita menemukan hal-hal signifikan di hidup kita sekarang adalah hasil rantai panjang konsekuensi sebuah peristiwa sepele belasan atau bahkan puluhan tahun yang lampau. Misalnya, 1. Bagaimana kita bisa ada di dunia? Karena sama kira-kira 9 bulan kita dikandung ibu kita dengan baik. Bagaimana ibu kita bisa mengandung kita? Well, tidak perlu dijelaskan. Di sini harusnya begitu deh, Bapak nakal. Bagaimana terjadi itu? Karena ayah dan ibu kita sebelumnya menikah. Mengapa mereka menikah? Karena sebelumnya mereka mungkin sudah berpacaran selama beberapa lama dan kemudian memutuskan untuk mengikat tali pernikahan. Bagaimana mereka awalnya bertemu? Karena dikenalkan oleh teman yang merasa mereka berdua akan cocok. Bagaimana teman ini tahu kedua calon orang tua kita ini? Karena dia kebetulan adalah teman kuliah mereka. Bagaimana orang tua kita bisa menjadi teman kuliah dengan orang ini? Karena orang tua kita secara terpisah memilih atau dipaksa untuk kuliah di tempat tersebut, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka, jika dirunut, kelahiran kita di dunia ternyata adalah konsekuensi dari mata rantai peristiwa hidup yang sangat panjang, yaitu gabungan banyaknya peristiwa dan keputusan-keputusan yang diambil para pelaku hidup di sekitar kita, dan juga orang-orang yang tidak kita kenal. Hal ini berlaku untuk seluruh hal yang pernah dan sedang terjadi di dalam hidup kita, baik besar maupun kecil. Dari tempat kita akhirnya bersekolah, kuliah atau kerja, sampai kejadian kita ketinggalan kereta, semua peristiwa-peristiwa ini sesungguhnya tidak berdiri sendiri, tetapi hanyalah bagian dari mata rantai peristiwa yang terus bersambung. Filosofi teras melihat semua peristiwa hidup sebagai sebuah keteraturan kosmos dari peristiwa-peristiwa terkait yang mengikuti aturan alam. Dan sini terdapat juga quotes, hidup selaras dengan alam artinya kita harus sebaik-baiknya menggunakan nalar, akal sehat, rasio, karena itulah yang membedakan manusia dan binatang. Karena keterkaitan termasuk di dalamnya semua peristiwa kehidupan kita adalah bagian dari alam, nature, maka melawan atau mengingkari peristiwa yang terjadi dianggap sama dengan melawan alam. Dan seperti telah dijelaskan sebelumnya, Stoicisme mengajarkan agar manusia hidup selaras dengan alam. Dan intisari pada bab hidup selaras dengan alam di sini. Yang pertama, manusia harus hidup selaras dengan alam jika ingin hidup yang baik. Kedua, keluar dari keselarasan dengan alam adalah pangkal ketidakbahagiaan. Ketiga, hidup selaras dengan alam artinya kita harus sebaik-baiknya menggunakan nalar, akal sehat, rasio, karena itulah yang membedakan manusia dan binatang. Keempat, filosofi teras percaya bahwa segala sesuatu di alam ini saling terkait atau interconnected, termasuk di dalamnya segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Kelima, melawan atau mengingkari apa yang telah terjadi artinya keluar dari keselarasan dengan alam. Sekian dulu pembahasan dari buku ini. Ada poin penting lain yang akan kita bahas selanjutnya.
Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan audiobook ini. Semoga dengan adanya audiobook ini bisa untuk menambah referensi dan juga informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik teman-teman, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.